dan pastikan panah di dalam lingkaran ini menuju ke yang merah untuk mengaktifkan double lock. Seperti begini. Kemudian ini dimasukkan dan ini bisa diputar untuk mengganti arah yang sobat inginkan. Ada merek Fujiyama di atas, ada tempat untuk kartu RFID yang cukup hanya disentuh saja nanti. Ada pin juga di sini, nanti sini juga ada sidik jari. Ada lubang kunci dan ini ada satu pin yang dipastikan harus masuk ke dalam lubang yang ada di sini. Untuk mengaktifkan double lock pada kunci pintu ini, kita bisa menarik tuas bagian depan pada handle pintu dan depan atau tuas bagian belakang pada handle pintu bagian belakang. Sekarang kita akan coba tambahkan sidik jari. Kita akan coba masukkan kartu RFID. Sebagai catatan informasi tambahan, terdapat 291 pengguna atau user yang bisa direkam pada kunci pintu Fujiyama model SDL925T. Mode PCS atau mode terbuka atau mode bebas akses adalah mode untuk menonaktifkan fitur kunci otomatis atau mode di mana pintu tetap tidak terkunci dan bisa dibuka tanpa perlu menggunakan sidik jari, pin, atau kartu. Sekarang kita akan praktekkan cara menggunakan verifikasi ganda, yaitu dengan sandi dan kartu RFID ini. Ya, angka 1 untuk volume naik, angka 2 untuk volume turun. Kita coba angka volume naik dulu. Angka 1 itu untuk mengaktifkan anti alarm pencurian. Nah, selanjutnya langsung kita masuk aja ke aktifkan mode bisu atau mute. Selanjutnya kita akan coba mengaktifkan pengaturan bahasa. Mari kita awali dengan sesuatu yang lebih mudah dan lebih baik, tentunya dari Fujiyama. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara pemasangan smart door lock SDL925T dari Fujiyama. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara setting atau pengaturan mulai dari sidik jari, pola pin, dan kartu RFID pada smart door lock ini. Mau tahu caranya? Saksikan video ini sampai selesai. Door unlocked. Lock. Lebih dari sekedar kunci pintu, Fujiyama penjaga kepercayaan Anda. Fujiyama, do it simple, do it better. Oke, untuk pengaturan bawaan pada smart door lock ini kita bisa menggunakan pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Atau menggunakan sidik jari seperti ini. Saat ini sidik jari siapapun bisa dipakai, dan terakhir kita menggunakan kartu RFID seperti ini. Nah, untuk cara mengaturnya kita bisa mengikuti buku panduan yang tersedia di dalam kemasan. Wan, di bawah sini Wan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengaktifkan layar pada keypad pintu ini. Bisa kita lakukan dengan satu jari, yaitu memilih dalam salah satu nomor, misalnya angka 1 ya. Atau bisa juga kita gunakan seluruh tangan kita karena sensornya bisa akan lebih mudah membaca seperti ini. Untuk mengaktifkan double lock pada kunci pintu ini, kita bisa menarik tuas bagian depan pada handle pintu dan depan atau tuas bagian belakang pada handle pintu bagian belakang. Kita praktekkan terlebih dahulu. Coba Wan. Ya, begitu kita caranya untuk memperagakan mengaktifkan double lock pada handle pintu bagian depan. Sekarang kita coba bagian belakang. Kita balik sedikit. Ya. Nah, di dalam buku panduan ini kita bisa langsung masuk saja ke halaman 4, fungsi kunci operasi. Kita mengenal terlebih dahulu tombol bintang dan pagar yang ada pada keypad kita. Itu bintang dan pagar bisa dilihat di sini. Fungsi pagar berarti OK atau masukkan tombol fungsi menu. Bintang artinya hapus atau kembali. Untuk masuk ke pengaturan fungsi, pertama-tama kita tekan tombol bintang dan pagar terlebih dahulu. Add admin. Ya, dikatakan dari kunci pintunya add admin artinya menambahkan admin. Sekarang kita masukkan 6 digit pin yang pilihan kita sendiri. Saat ini kita akan coba
969696 pagar. Enter again. Ya, sekali lagi dimasukkan kembali PIN tersebut. Zero, zero, one. Successfully. Ya, 1. Add user. 2. Delete user. 3. Lock setting. 4. Add admin. ya. Dari barusan sudah disampaikan dari kunci pintu 001 sudah terdaftar, artinya admin sudah terdaftar, dan sedangkan sekarang kita berikutnya bisa menambahkan pemakai atau user. Kita masuk ke dalam pengaturan terlebih dahulu, nyalakan dulu Wan. Kemudian bintang pagar, Please verify admin. masukkan PIN admin 969696 pagar. 1. Add Yeah. user. 2. Delete user. 3. Lock setting. 4. Add admin. Ya, kita pilih satu Add user. untuk menambahkan user, kemudian kita pilih PIN 252525 pagar. Enter again. Ya, sekali lagi PIN yang sama dimasukkan kembali. 0, 1, 0. Successfully. Ya. Add user. Artinya sudah masuk tadi untuk PIN. Sekarang kita akan coba tambahkan sidik jari. Tempelkan jempol, Wan, di bawah. Enter again. Sekali lagi, Wan. Enter again. Dua kali lagi, Wan. Enter again. Ya, sekali lagi. 0, 1, 1. Successfully. Ya, itu artinya sudah selesai. Kita masukkan sidik jari. Sekarang kita akan coba masukkan kartu RFID. 0, 1, 2. Successfully. Ya, ini sudah selesai semua. Dan untuk kembalikan semua kepada awal dan sudah selesai pengaturan ini, kita tekan tombol bintang 2 kali. Ya, layar sudah mati. Begitulah caranya untuk menambahkan user. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya menghapus user atau delete user. Saat ini kita ada 3 user. Saat 010 itu adalah PIN yang sudah kita buat tadi barusan, 252525. Kemudian 011 itu adalah sidik jari, dan 012 adalah kartu RFID yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, sekarang kita akan coba delete yang 011 yang sidik jari. Mari kita coba. Wan, hidupkan dulu layarnya, Wan. Oke, bintang pagar 969696 pagar. 1. Oke, kita sudah masuk. 2. Delete user. 3. Lock setting. 4. Add admin. Kita pilih angka 2. Delete user. Oke, kita masukkan kode 011 untuk sidik jari. Pagar. 0, 1, 1. Please confire. Ya, pagar lagi. Successfully. Nah, dengan begitu user ini sudah dibuang. Kita pencet bintang 2 kali untuk kembali ke semula. 1. Add user. Oke. Sekarang kita akan coba kembali 011 tersebut, apakah masih bisa? Kita langsung gunakan sidik jari. Nyalakan dulu. Kemudian gunakan sidik jari yang tadi, Wan. Fail. Ya, sudah bisa dilihat tidak bisa dipakai lagi sidik jari tersebut. Sebagai catatan informasi tambahan, terdapat 291 pengguna atau user yang bisa direkam pada kunci pintu Fujiyama model SDL925T. Tidak perlu lagi kita memasukkan ID pengguna, sistem secara otomatis akan mengurutkan dari 010 hingga angka 300. Untuk mencari tahu ID pengguna kapanpun, cukup gunakan salah satu cara untuk membuka kunci pintu. Contohnya sidik jari. Saat itu kunci pintu akan memberitahu nomor ID si pengguna sidik jari. Setelah penambahan berhasil, coba buka kunci pintu untuk memastikan penambahan berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke mode pengaturan fungsi. Pertama-tama kita aktifkan dulu sandi admin. Bintang pagar 969696 pagar. Ya. 1. Add user. 2. Delete user. 3. Lock setting. 4. Add admin. Sekarang kita pencet nomor 3. 1. Function setting. 2. Volume setting. 3. Language setting. 4. More setting. Kita pilih angka 1. 1. Enable. Passage. 2. Enable. Dual verify.
Ya, 3. kita akan mengaktifkan mode passage. Kita pilih angka 1. 4. Enable. Mute. Successfully. Oke. 1. Disable. Passage. 2. Enable. Dual verify. 3. Disable. Anti-burglar alarm. 4. Enable. Mute. Ya, kita kembalikan dulu ke mode awal, yaitu dengan cara memencet tombol bintang berkali-kali sampai 1. layarnya mati. Function setting. Terus. 1. Ya. Oke. Mode passage atau mode terbuka atau mode bebas akses adalah mode untuk menonaktifkan fitur kunci otomatis atau mode di mana pintu tetap tidak terkunci dan bisa dibuka tanpa perlu menggunakan sidik jari, PIN, atau kartu. Mode ini sangat berguna dalam situasi berikut: jam kerja atau acara, memudahkan akses keluar masuk tanpa perlu verifikasi ulang. Di rumah saat ada tamu, agar pintu tidak terus-menerus dikunci setiap kali ada yang keluar masuk. Terakhir, untuk anak-anak atau lansia, supaya mereka bisa masuk dengan mudah tanpa harus menggunakan kode atau sidik jari. Selama dalam passage mode, Smart Door Lock bisa dikunci kembali menggunakan sidik jari atau RFID admin atau user yang sudah terdaftar. Berikut adalah aplikasi contoh kalau mode passage yang tadi kita sudah bicarakan diaktifkan. Masukkan dulu, Wan. 25, 25, 25. Pagar. Passage. Ya. Bisa terdengar ada suara keluar passage. Nah, saat ini bisa kita buka kunci pintunya, Ridwan. Ya. Nah, bisa dilihat di sini kunci tidak terkunci kembali. Jadi pada saat ini Ridwan mau membuka pintu, bisa lagi dibuka, langsung dibuka Ridwan. Nah, tidak perlu dimasukkan kembali. Nah, sebagai praktek, setelah pintu ini tidak lagi mau digunakan pada saat dia lalu lalang, berarti boleh kita kunci. Cara kuncinya gimana? Kembali menggunakan ID yang tadi yang sama. 25, 25, 25. Ya. Passage. Pagar. Lock. Maka pintu kembali ke terkunci. Begitulah yang namanya passage mode. Selanjutnya bagaimana cara kita mematikan mode passage. Sekarang kita masuk ke admin dulu. Nyalakan bintang pagar 969696 pagar. Oke. 1. Add user. Kita 2. sudah masuk. Delete user. 3. Lock setting. 4. Add Kita pencet admin. angka 3. 1. Function setting. 2. Volume setting. 3. Language setting. 4. Lalu kemudian More angka setting. 1. 1. Disable. Passage. 2. Nah, kita pilih Enable. angka 1 untuk Dual mematikan verify. mode passage. 3. Pencet angka 1. Disable. Anti-burglar alarm. Successfully. 1. Ya. Enable. Sekarang Passage. sekaligus 2. kita langsung Enable. melakukan Dual pengaturan verify. untuk verifikasi 3. ganda. Kita pencet Disable. angka 2. Anti-burglar alarm. 4. Successfully. Ya, verifikasi ganda sudah aktif pada saat ini. Sekarang kita kembali ke mode semula dulu. Kita pencet bintang berkali-kali sampai layar mati. Ya, sekarang sudah mati. Sekarang kita akan praktekkan cara menggunakan verifikasi ganda, yaitu dengan sandi dan kartu RFID ini. Kita coba duluan, nyalakan 25, 25, 25 pagar. Ya, dia minta verifikasi juga, kita tinggal tempel kartunya. Oke, pintu bisa dibuka. Silakan 0, dibuka. 1, 0, 0, 1, 2, unlocked. Ya, di sini terdengar 011 dan 012. Itu artinya dua pengguna yang diverifikasi sekaligus untuk membuka kunci pintu ini. Jika tidak menggunakan dua verifikasi ini, maka pintu tidak bisa terbuka. Berikut contohnya. Mari kita coba nyalakan, kita hanya masukkan sandi saja. 25, 25, 25. Pagar. Please verify second Dia akan user. minta yang verifikasi kedua dan kita coba buka pintu. Pintu tetap terkunci. Selanjutnya kita akan mencoba mengaktifkan anti alarm pencurian. Kita masukkan dulu ke dalam admin. Bintang pagar. 96, Please 96, verify 96. admin. Pagar. 1. Add user. 2. Oke, kita delete pilih user. angka 3. 3. Lock setting. 4. 1. Function setting. 2. Volume setting. 3. Kemudian Language pilih angka setting. 1. 4. More setting. 1. Enable. Passage. 2. Disable.
Dual verify. 3. Disable. Anti-burglar alarm. Ya, kita 4. pencet angka Enable. 3. Mute. Successfully. Itu untuk mengaktifkan 1. anti Enable. alarm Passage. pencurian. 2. Nah, Disable. selanjutnya langsung kita masuk aja ke aktifkan mode bisu atau mute. Kita pilih angka 4. Successfully. Ya. Dengan begini mode bisu sudah aktif. Kita akan coba mode bisu tersebut. Pencet bintang dulu sampai keluar, layarnya mati. Ya, oke. Berikut saya praktekkan mode bisu pada kunci pintu kita ini. Nyalakan dulu. Kemudian masukkan kata sandi 25 25 25. Pagar, pintu terbuka. Iya. Selanjutnya kita akan mematikan mode bisu. Kita nyalakan admin terlebih dahulu. Nyalakan kunci, bintang pagar. Oke, 96 96 96. Pagar. Oke. Kita masukkan angka 3. Pilih angka 1. Enable passage 2 disable dual verify 3 enable anti-burglar alarm 4 disable mute. Kita pilih angka 4 untuk mematikan mode bisu. Successfully. Oke. Lalu kita kembali ke menu sebelumnya, tekan angka bintang. Selanjutnya kita akan mengaktifkan volume pada kunci pintu ini. Kita masuk ke admin terlebih dahulu. Bintang pagar 96 96 96 lagi pagar. Oke. 1 add user 2 delete user 3 lock Kita setting pilih angka 4 3. add admin 1 function setting 2 volume setting Pilih angka 3 2. language setting 4 1 volume up 2 volume down. Ya, angka 1 untuk volume naik, angka 2 untuk volume turun. Kita coba angka volume naik dulu. Angka 1. Nah, sekarang kita coba turunkan volumenya dengan angka nomor 2. Kita pencet angka 2. Volume down. Nah, itu lebih kecil ya. Sekarang kita coba lebih kecil lagi, angka 2. Volume down. Suaranya makin kecil. Ya, sekarang kita kembalikan ke angka 1 untuk kita naikkan suaranya. Volume up. Sekali lagi. Volume up. Nah, ini sepertinya suara ini sudah kita suka. Kemudian kita boleh keluar dari mode ini dengan menekan angka bintang. 1 function setting 2 Kita bisa terdengar ya suaranya sama seperti tadi. Begitulah cara pengaturan volume. Selanjutnya kita akan coba mengaktifkan pengaturan bahasa. Di sini ada 2 bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Kita nyalakan admin terlebih dahulu. Bintang pagar 96 96 96. Pagar kembali. Ya. Kemudian kita masukkan angka 3. Masukkan angka 3 lagi. Ya, 1 untuk bahasa Mandarin, 2 untuk bahasa Inggris. Sekarang kita pilih bahasa Mandarin. Pilih angka 1. Nah, seperti begini adalah sudah dalam bahasa Mandarin. Sekarang kita kembalikan dalam bahasa Inggris, pencet angka 2. Nah, sekarang sudah kembali ke dalam bahasa Inggris. Untuk keluar dari menu ini kita cukup tekan bintang sampai layar mati. 1 function setting 2 volume setting 3 length 1. Ya, begitulah cara pengaturan bahasa. Selanjutnya ada pengaturan lebih lanjut, yaitu pada fungsi nomor 4. Di dalam fungsi nomor 4 ini kita ada pengaturan waktu, permintaan rekaman, dan inisialisasi sistem yang mungkin tidak begitu digunakan. Seperti itulah cara pengaturan kunci pintu Fujiyama SDL925T. Agar tidak ketinggalan video-video dari kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Fujiyama dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.